Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdihi wa syukru lillahi ka syukrihi walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Anak-anak Ustadz semuanya, siswa-siswi SD, SMP ataupun MAK Pesantren Terpadu Al Absar yang semoga dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan juga penuh dengan maghfirah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini Allah memberikan nikmat yang sangat sekali berarti bagi kita. Ada nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan serta kesempatan hingga kita semuanya pada detik ini masih diberikan Allah nikmat sehat hingga kita dapat melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan setelah kita nanti keluar dari bulan Ramadan ini dapat memberikan bekas ataupun manfaat yang berarti sekali bagi kita. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah public figure, contoh suri tauladan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemudahan-kemudahan pada kita dalam menuntut ilmu hingga dapat menapaki dari sunnah-sunnah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siswa-siswi SD, SMP ataupun MAK yang senantiasa dan dirahmati oleh Allah, gimana kabarnya pada Ramadan ya 10 hari yang terakhir ini? Ya, Ustadz harap insya Allah kalian semuanya masih tetap optimis, masih tetap semangat dan selalu antusias untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Ustadz yakin pula ya, semakin kita mendekati akhir di bulan Ramadan ini, semangatnya juga semakin meningkat, tidak semangatnya menurun ya. Semakin meningkat dalam segala hal ya. Walaupun godaannya semakin banyak, tapi insya Allah kita kalau optimis maka kita akan dapat menepis dari godaan-godaan itu. Apalagi kita sekarang sudah berada di 10 terakhir dari bulan Ramadan ini, yang mana amalan-amalan sunnah di 10 malam akhir dari Ramadan ini ada qiyamul lail ataupun amalan-amalan yang lainnya ya, yang senantiasa kita pompa dan senantiasa kita motivasi agar tetap dapat menjalankan hingga kita keluar Ramadan ini dapat mencapai predikat insan yang bertakwa. Apalagi kita sekarang sudah berada ya, masih berada di masa pandemi COVID Corona ini, yang waktu kita tentunya ataupun insya Allah ya, ketika kita berada di keluarga kita, berada di rumah, maka ada beberapa kesempatan ya untuk kita melaksanakan amalan-amalan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Untuk itu pada kesempatan ini ya insya Allah ini streaming ataupun kegiatan doa-doa terkait dengan zikir ataupun pagi dan petang di bagian yang akhir, karena Sabtu depan itu sudah mendekati Idul Fitri dan sesuai dengan jadwal maka ini yang terakhir. Untuk itu di akhir ini maka marilah kita mereview ataupun menelaah yang ke belakang sudah pernah ataupun kita lakukan ya. Semoga ke depan tetap diberikan kebaikan. Ada beberapa hal ya, yang perlu disampaikan terkait dengan zikir-zikir ini.
Ya, ada sudah disampaikan zikir pagi ataupun sore, petang, dan juga ada diantaranya adalah ada ayat kursi, ada Quran surat Al-Ikhlas ataupun Quran surat Al-Falaq, An-Nas yang terkenal dengan Al-Muawwidzatain yang kemarin ya diantara artinya adalah perlindungan, kita minta perlindungan kepada Allah. Keutamaannya sudah juga kita sampaikan ataupun hal-hal yang terkait seputar dengan ayat ataupun zikir pagi dan petang juga sudah. Untuk itu kita tetap pompa dan tetap kita laksanakan di 10 hari yang terakhir ini. Apalagi kita faham ataupun kita mengerti bahwa amalan sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini maka akan diganjar sebagaimana amalan ibadah wajib. Begitupun dengan wajib, apalagi wajib ketika kita laksanakan maka Allah akan senantiasa melipat gandakan pahalanya. Itu sebagai salah satu motivasi kita. Untuk itu maka marilah di kesempatan ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah untuk nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kesempatan-kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ni'matani maghbunun katsirum minan nas as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa, diantaranya adalah as-sihhatu, nikmat sehat, wal farahu, dan nikmat waktu luang. Ya. Ketika kita di bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah berupa kesehatan, ya, sakit saja kita tetap berupaya untuk melaksanakan. Ya. Apalagi dalam keadaan sehat, tentu harus lebih baik daripada keadaan sakit. Senantiasa berupaya. Dan juga waktu yang longgar ataupun waktu yang luang, ya. Waktu yang luang ini tentu kita manfaatkan juga dengan sebaik-baiknya terkait dengan zikir. Ada fadilah-fadilah ataupun keutamaan-keutamaan yang dapat memotivasi kita. Ya, jangan sampai dua nikmat ini kita tergolong sebagai manusia yang merugi. Sehat kita syukuri, waktu luang juga kita syukuri. Ya. Pada beberapa pekan ke belakang kita juga sudah sampaikan, ya, ketika Al-Ghazali ditanya oleh murid-muridnya bahwa di dunia ini ada sesuatu yang sangat jauh. Ya, ada muridnya yang menjawab angkasa ataupun benda-benda langit. Ya, ada bulan, bintang, matahari. Ya, itu memang jauh dan betul juga. Tapi ada yang lebih jauh lagi. Ya, kata Al-Ghazali, wahai murid-muridku, bahwa di dunia ini ada sesuatu yang sangat jauh. Ya, apakah itu? Muridnya tadi sudah menjawab benda angkasa, langit, bintang ataupun yang lain sebagainya. Yang paling jauh adalah masa lalu ataupun waktu yang telah berjalan. Jadi jangankan hanya 1 jam, ya, 1 menit, 1 detik pun itu waktu tidak akan bisa kembali. Kita kembali waktu 1 menit ke belakang, ya, kita tidak akan bisa kembali. 1 detik pun tidak bisa. Ya. Ataupun Ramadan ini, Ramadan kemarin atau Ramadan 10 hari yang setengah ataupun 10 hari yang pertama saya kurang maksimal, ingin kembali lagi belakang, kita tidak akan mungkin bisa. Ya. Seandainya ke depan, ya, tahun depan kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat ataupun umur panjang ataupun waktu luang, ya, itu bukan nikmat yang sama, tapi sudah kesempatan yang lain. Ya. Untuk itu tentu, ya, semoga kita bukan tergolong dari orang-orang yang merugi. Tadi sudah dibacakan Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Insya Allah siswa-siswi semuanya tergolong manusia yang beriman. Maka ketika kita tergolong manusia yang beriman, maka Allah akan menguji kita. Ya, ketika kita sudah mengakui beriman, maka untuk kita senantiasa mengingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Kalau di sini disebutkan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi nikmat Allah kita dapat
melaksanakan kesempatan menemui waktu pagi, kita syukuri dengan berzikir kepada Allah, ataupun ketika kita diberikan Allah kesempatan dapat menjumpai waktu sore, maka kita gunakan juga untuk bersyukur kepada Allah, tentunya dengan zikir-zikir yang ma'thur. Masih ingatkah ya? Ada zikir yang terkait dengan waktu, ada juga zikir yang tidak terkait dengan waktu. Yang terkait dengan waktu contohnya adalah zikir pagi dan petang ini, dan juga zikir ba'da sholat maktubah. Ada lagi ya, zikir yang kita lakukan ketika menjelang kita akan tidur ya. Jadi mengingat Allah dalam waktu-waktu yang ditentukan, ataupun mengingat Allah dalam waktu-waktu yang lainnya ya, artinya tidak terkait dengan waktu. Ketika kita mau beribadah, mau belajar ya, mau bekerja, ataupun melakukan suatu amalan kebaikan, maka ingatlah kepada Allah minimal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terbesit dalam hati kita melakukan ibadah, belajar ya, awali dengan berdoa kepada Allah, mengingat Allah ya, mengingat Allah. Insya Allah dengan kita awali mengingat Allah, maka aktivitas kita dari awal sampai akhir Allah akan memudahkan, ataupun Allah akan memberikan izin. Ketika Allah sudah sayang ataupun dekat dengan hambanya, insya Allah keinginan ataupun harapan kita akan lebih mudah terkabul. Ketika kita dekat dengan Allah, beda ketika kita jauh dari Allah, maka Allah pun akan semakin jauh dari kita ya. Tapi insya Allah kita akan senantiasa selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Insya Allah Ramadan tidak akan lewat begitu saja. Siswa-siswi, anak-anak ustadz SD ataupun SMP yang diberkahi oleh Allah dan juga MAK ya, menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi'i ya, disebutkan bahwa zikir pagi itu waktunya adalah mulai dari antara waktu subuh sampai dengan terbitnya matahari ya. Waktu itu adalah waktu-waktu yang efisien juga ya, waktu yang ketika pagi kita akan mengawali aktivitas, maka diawali dengan mengingat Allah. Adapun ketika zikir sore ataupun petang ya, menurut Ibnu Qayyim diawali dari mulai waktu antara sholat asar sampai dengan tenggelamnya ataupun terbenamnya matahari. Jadi mendekati waktu malam ya, maghrib ya, kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah sudah diberikan kesempatan ya dapat menghirup udara mulai dari pagi sampai sore, dan kemudian nanti dapat melewati malam sampai pagi lagi dengan baik, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus senantiasa berzikir kepada Allah? Ya, karena ala bidzikrillahi wa tatmainnul qulub. Dengan kita mengingat Allah, berzikir, maka hati kita akan menjadi tenang ya. Bukankah ketenangan itu suatu hal yang luar biasa sekali? Ketika kita bisa tenang, insya Allah konsentrasi pun bisa fokus. Belajar pun kita akan lebih konsentrasi. Beda dengan ketika kita tidak tenang ya, pikirannya kemana-mana, tidak fokus, tidak konsentrasi, maka belajar pun untuk menimba sesuatu pun itu lebih susah. Maka di sini kita belajar untuk fokus dan tenang. Masih ingatkah apa kata Imam Syafi'i? Fokus itu bagaikan seperti apa? Ya, Ustaz ingatkan kembali. Ya, fokus ataupun konsentrasi menurut Imam Syafi'i itu adalah bagaikan kita menjaga seolah-olah di atas kepala kita itu ada burung. Kita menjaganya bagaimana agar burung itu tidak terbang. Jadi betul konsentrasi. Mungkin kita toleh aja, burung itu sudah terbang. Ataupun bahkan kita berdiri, nah otomatis burung itu terbang. Jadi fokus konsentrasi kita tenang, tertib. Jaga burung ini jangan sampai meninggalkan kepala kita. Jangan kita gerak. Mungkin terdengar suara besitan krek gitu aja, burung itu akan terbang. Jadi betul-betul luar biasa nih ajaran Imam Syafi'i, imam kita ini ya. Jadi seolah-olah konsentrasi ataupun fokus tersebut seperti itu ya. Jadi bisa kita amalkan dan kita praktekkan. Sebenarnya tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, di ruangan saja, tapi juga ketika kita berada di
lapangan. Artinya apa? Cerdas di kelas juga cerdas di lapangan. Jangan ketika di kelas tenang, tapi ketika di lapangan itu susah untuk tertib. Artinya apa? Karena kan pembelajaran tidak hanya di kelas saja, ya, masih ada pembelajaran juga di lapangan ataupun di tempat-tempat yang lain, ya. Tapi insya Allah kita senantiasa dapat menjaganya, ya. Amin, Allahumma amin, ya. Terus kemudian ada perumpamaan ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, terkait dengan apa, ya, hati ini. Disebutkan bahwa mithalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mithalul hayy wal mayit, ya. Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah, ya, alladzi la yadhkuru rabbahu, dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, mithalul hayy wal mayyit. Jadi orang yang ingat kepada Allah dengan tidak ingat kepada Allah itu perumpamaan dengan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Saya hidup, Ustadz hidup, siswa-siswi juga hidup. Ketika kalian hidup, maka buatlah betul-betul kalian itu hidup. Hidup jasmaninya dan juga hidup rohaninya, ya. Jangan sampai kita hidup tapi seolah-olah mati. Artinya apa? Kita tidak ingat Allah, tidak mau berzikir kepada Allah. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, maka kita seolah-olah mati, bagaikan orang hidup dengan orang yang mati. Kalau kita hidup, maka buatlah betul-betul kita ini benar-benar hidup. Hidup yang lebih hidup lagi, semangat yang lebih semangat lagi, ya. Jangan sampai kal mayit, kita seperti mayit. Jaga hati kita agar senantiasa bersih, senantiasa husnudzon, dan senantiasa baik. Tadi ala bidzikrillah wa tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tenang. Jadi siswa-siswi SD, SMP ataupun MAK di akhir Ramadan ini dan juga di kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, ya, waktu tentu akan lewat begitu saja ketika kita tidak memaknainya, ya. Ramadan juga sama, akan lewat begitu saja ketika kita tidak mengilmuinya, ya. Ada sebuah kisah yang perlu kita jadikan telaah, ya. Jadi ada ibarat bahwa ada seorang penyelam, ya, seorang penyelam dilengkapi dengan oksigen yang ada di punggungnya. Penyelam itu punya tujuan, dia ingin menyelam ke dasar lautan untuk mengambil mutiara yang ada di dalam lautan tersebut, ya. Tapi setelah penyelam itu turun ke dasar lautan, ternyata di dalam lautan itu banyak sekali keindahan-keindahan. Penyelam itu terpesona dengan keindahan-keindahan. Dia lupa dengan tujuan awalnya bahwa dia menyelam itu untuk mengambil mutiara yang ada di dasar lautan. Dia melihat ada beberapa ekor ikan, ya, yang berenang di samping kanan kirinya, di depannya. Dia melihat, wah, ternyata ikannya bagus-bagus, ya, ini di lautan ini. Dia menyelam lagi, ya, berada di tempat yang lain. Dia melihat, oh, ternyata ada tumbuh-tumbuhan di laut yang luar biasa indahnya ini, ya. Dia beralih ke tempat lagi, dia melihat, oh, ternyata di dalam dasar laut itu ada karang-karang yang bagus. Dia terlupa dengan tujuan awalnya, yaitu ingin mengambil mutiara yang ada di dalam lautan. Dan juga oksigen yang ada di punggungnya juga semakin lama akan semakin menipis, karena dia terpesona dengan keindahan laut dan lupa tujuan awalnya ingin mengambil mutiara, ya. Maka hingga akhirnya setelah oksigennya menipis, lama-kelamaan akan habis, ya. Dia belum sempat mengambil mutiara yang ada dalam lautan, tapi oksigennya sudah habis. Akhirnya si penyelam itu buru-buru naik ke luar laut ataupun menuju ke dasar, ya. Terus menaik ke atas, keluar dari lautan karena oksigennya sudah habis, ya. Jadi begitupun dengan kita, ya. Oksigen itu kita ibaratkan adalah kalau kita berada di bulan Ramadan adalah waktu bulan Ramadan tersebut. Kalau di luar Ramadan maka kita ibaratkan adalah usia kita, ya. Adapun mutiara yang ada di dasar laut adalah tujuan kita, ya. Apa tujuan kita hidup? Ya. Terus kemudian
apa yang ada di lautan itu, mulai tadi dari ikan-ikan yang bagus, terus kemudian rerumputan ataupun tumbuhan yang ada di dasar laut ataupun karang, itu adalah keadaan yang mengganggu kita ataupun tantangan yang akan mengganggu kita untuk mencapai tujuan utamanya. Ya. Kalau kita berada di bulan Ramadan, maka oksigennya itu jangan sampai ya Ramadan habis, ya oksigennya ini habis duluan. Jadi kita sudah kehabisan nafas. Ya. Ataupun Ramadan ini mau habis, tapi mutiara yang ada di dasar lautan itu belum sempat kita ambil. Ya, jangan sampai. Jadi oksigen yang ada di punggung kita, Ramadan yang ada di sekarang ini, ataupun usia yang kita sedang ada ini harus betul-betul dapat mencapai mutiara yang ada di dasar laut, harus betul-betul dapat mencapai takwa yang sering kita dengar, ataupun ridho dan juga jannah surga Allah. Jadi Ustaz dapat simpulkan ya di akhir pertemuan ini, ya siswa-siswa semuanya, jangan sampai kita tergolong tadi ya ni'matani maghbunun katsirum minan nas, ya dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa, as-sihhatu wal farahu, ya nikmat yang Allah berikan kepada kita ya berupa waktu, ya khususnya di sini adalah pagi dan sore, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengingat Allah, zikir pagi dan juga zikir petang, ya. Kita berada di bulan Ramadan ini ataupun usia ya yang Allah berikan kepada kita ini, ya kita gunakan sebaik-baiknya untuk senantiasa melakukan amal kebaikan agar sampai ya tutup usia kita ataupun tutup Ramadan ini, ketika kita berada di Ramadan kita dapat mengambil mutiara ataupun dapat mengambil insan manusia yang bertakwa kepada Allah. Ustadz di sini untuk anak-anak semuanya, ketika Ustadz ada khilaf ataupun ada salah ataupun ada kurang, ya Ustadz mohon maaf yang sebenar-benar sebesar-besarnya, dan juga semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya, dan insya Allah ketika ada kebenaran itu memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah semoga senantiasa membimbing kita, memberikan hidayahnya kepada kita semuanya, ya hingga kita di bulan Ramadan ini dapat melewatinya dan keluar menjadi insan yang bertakwa ataupun lulus dengan predikat dan ijazah yang gemlaut, yang baik. Ataupun kalau permisalan usia, maka kita dapat menutup usia kita dengan husnul khotimah ataupun dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kafahana qala minkum bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.